Ya pemirsa, saat ini kita akan membantu seorang ibu-ibu ya dari Surabaya, jauh-jauh dari Surabaya ke Jakarta, pengen mencari suaminya. Dan ini udah lumayan lama mereka berpisah ya, dari tahun 98 tepatnya. Umurnya sudah 55 tahun, namanya Ibu Ambar. Dan dia membawa seorang anaknya namanya Ranti, umurnya kurang lebih 20 tahun. Jadi tahun 96 kalau nggak salah suaminya itu pergi ke Jakarta, betul ya? Iya, buat kerja. Buat kerja, dan 98 semenjak kerusuhan itu nggak ada kabar sama sekali. Nah ini kan waktu itu tahun 98 itu kerusuhan di mana-mana ya. Dan semenjak itulah suaminya nggak ada kabar sama sekali. Udah cari kemana-mana, nggak ketemu. Coba datang ke Jakarta juga udah pernah dia. Iya, Dan ini iya 99 dia ke Jakarta, dan sekarang dia mencoba minta bantuan sama kita. Nah saat ini kita janjian ketemuan di daerah Hang Tuah, Jakarta Selatan ya, Iya. dekat Blok M sana ya. Di Dia tempat makan. di tempat makan karena katanya dia baru aja datang dari Surabaya dan lagi makan di sana. Ibu rumah tangga 55 tahun, ditinggal sama suaminya. Otomatis suaminya juga umurnya sama atau bahkan lebih tua. Nah kenapa di usianya sudah tua ini kok pergi ninggalkan istri dan anaknya? Saya Mandala Badisoja. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Petunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Halo Ibu. Halo. Oh, Ibu sehat? Jam berapa tadi datangnya? Ya, gara-gara 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu ya. Sambil makan aja. Kamu mau makan apa? Nih, mau. Bu, pesen satu bakso Bu ya. Dali. Sama jeruk Bu ya. Anget ya, Bu? Hangat aja. Ya. Nah, sampainya di sana, ini mukanya kelihatan capek banget. Ya. Mukanya kucel ya, anaknya juga kelihatan lelah sekali. Ya, maklum mereka naik kereta datang dari Surabaya ke Jakarta. Ini udah bisa cerita Ibu? Sama. Bisa ya. Ya, jadi ini kan sebenarnya kita pengen tahu kronologisnya seperti apa Ibu. Sampai Ibu ada ke Jakarta, terus suaminya udah berapa lama pergi ninggalinnya. Ya, terus dalam rangka apa suaminya ini datang ke Jakarta? Mungkin bisa dijelaskan, Bu? Tahun 96 tuh suami saya dapat tugas dari 96 kantornya, iya, di kerja di asuransi, Mas. Asuransi, ya. Ya, tahun 97 itu masih sering telepon, ngasih kabar, tuh ya. Nah, di bulan Juli 98, suaminya ini tiba-tiba nggak ada kabar. Nggak pernah pulang, nggak pernah ngirim uang, menghilang ada kabar begitu saja. Kalau kita review ulang, tahun 98 itu pernah terjadi kerusuhan di mana-mana. 98 itulah yang ada kerusuhan itu, Mas. Mulai bulan Juli kalau nggak Agustus itu udah nggak ada komunikasi lagi, udah jarang pulang. Padahal 97 tuh dia sering pulang. Waktu kerusuhan dia ada di Jakarta. Jakarta. Waktu itu dia lagi ngapain waktu ada kerusuhan itu? Dan waktu kerusuhan, Bu Ambar ini sempat nelpon sama suaminya, menanyakan keadaannya, bagaimana kondisinya, bagaimana keamanannya. Suaminya bilang aman. Juli, Agustus itu dia masih bilang, saya di Jakarta baik-baik saja, nggak ada masalah. Nah, begitu Juli mau Agustus 98 tuh udah benar-benar nggak ada beritanya. Maaf, itu dia tinggal di Jakarta sama siapa Ibu? Tahun 96 itu? Nah, dia di asrama, makanya dulu saya pengen ikut karena ini masih bayi. Jadi saya nggak dikasih ikut, Mbak. Lu asrama. Ya, Sama itu saya sama dari tempat kerjaannya dia.
Iya. Jadi saya nggak dikasih ikut, makanya ya udah saya nggak ikut ke Jakarta. Jadi tahun 2000 saya coba cari sampai ke kantor, terus rumah-rumah teman-temannya juga udah pada pindah, udah malah ada yang pulang kampung, tapi kok suami saya nggak pulang. Itu nggak ngerti mesti gimana, makanya saya minta tolong gimana caranya supaya bisa ketemu suami saya. Kalau keluarganya sendiri bagaimana ibu, keluarganya dari suami? Keluarga dari suami malah rumahnya udah jadi minimarket, nggak tahu di mana dia, Mas. Jadi semenjak tahun 98 kerusuhan itu, keluarganya ini nggak tahu pindah kemana. Ya, mungkin dampak dari kerusuhan keluarganya juga pindah nggak tahu kemana. Jadi lost contact sampai saat ini. Fotonya ada, foto terakhir. Ada sama anak saya. Ibu Surabayanya di mana ibu? Saya juga asli Surabaya. Iya, saya di Gubeng, Gubeng Kertasari. Gubeng Masjid, Mas. Gubeng Masjid. Iya. Oh. Ini suaminya ya? Iya. Jadi sekarang umur suami ibu sekitar berapa nih? Sekarang dia sekitar 63-an. Ini bapaknya asli Surabaya juga, Bapak? Bapak asli Surabaya? Suami saya iya. Iya, Surabaya juga. Wong Surabaya loh. Surabaya. Ada satu temennya, Mas. Ibu Ambar ini cerita tahun 97, waktu itu ada reuni SMA. Suaminya sama Ibu Ambar datang ke reuni tersebut. Dan waktu itu dia dikenalkan sama teman suaminya, namanya Pak Nasir. Coba aja Mas kita ke Pak Nasir. Siapa tahu Pak Nasir ini tahu di mana keberadaan suami saya. Ibu kenapa nggak datang dulu ke sana sebelum minta bantuan kita? Saya sudah datang Mas, tapi saya lupa, saya nggak tahu jalannya. Saya itu Loh, kalau coba Jakarta ya. kan nggak paham. Kok angel nyarinya? Jalan Ampera. Ampera itu Surabaya, Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan Ampera Bu. Iya, Ampera. Nomor piro ya? Aduh, saya kok lali. Pak Nasir, Pak pinggir Nasir. jalan, Omai. Oh iya iya. Jalan Amperanya nomor 2, Mas. Akhirnya tim coba ngecek alamat rumahnya Pak Nasir yaitu Jalan Ampera. Dia adalah teman SMA-nya Pak Marzuki. Ya, berarti alamatnya Pak Nasir sudah ada. Cuma nanti kita tanya lagi ya, menuju ke sana ya. Ya udah nanti kita minta tolong tim untuk coba cross check dulu ke sana Ibu ya. Iya. Ibu makannya dihabiskan dulu. Ini mau langsung pencarian atau mau istirahat dulu Ibu? Ya gimana ibu? Capek nggak dari Surabaya? Enggak, ini saya sudah 2 jam sudah makan. Udah nggak apa-apa, langsung aja ya. Ya udah. Perjalanan menuju ke rumahnya Pak Nasir. Akhirnya tim coba ngecek alamat rumahnya Pak Nasir yaitu Jalan Ampera. Sampai di Jalan Ampera tim ini kita sebar. Ada alamat itu, cuman Pak Nasirnya kita lagi cross-check ini, sebentar lagi kita dikabarin. Oh iya iya. Ini kita lagi ngecek WA saya nih. Oh ya udah ada ini Bu. Iya, matur nuwun ya, Mas. Benar dan Pak Nasir. Ini kita udah sampai rumahnya Pak Nasir, kita turun aja langsung ya. Sampai di depan rumahnya Pak Nasir, tiba-tiba Ibu Ambar ini bilang, Mas, saya nggak mau turun ya. Saya enggak mau ribut saya. Itu istrinya itu mesti ngamuk-ngamuk itu. Istrinya tuh cemburu, gak karu-karuan itu. Bojone Pak Nasir maksudnya? Iya, bojanya Pak Nasir itu. Dulu waktu reuni itu saya inget saya cuma ngobrol basa-basi gitu aja, ngamuk itu. Ya udah akhirnya gua menuju ke rumahnya Pak Nasir. Gua ketok pintunya, di situ keluarlah seorang bapak-bapak. Ini sih. Ya, permisi. Ini dengan rumahnya Pak Nasir. Oh, iya saya sendiri. Oh, Pak Nasir sendiri. Iya. Saya Mandala, Pak, dari Antv. Iya. Ibu, kok ibu nggak ikut tadi turun bareng Mandala? Saya males ribut Mbak Meli.
Kok masih ribut? Ini si Leha ini, wah, Leha pokoknya ini tuh istrinya Pak istrinya Nasir. Pak Nasir. Oh. Itu cemburunya tuh setengah mati itu orang. Saya tuh datang ke sini mau bantuin seseorang, Pak. Oh, Iya, namanya Ibu Ambar. Bu Ambar yang saya ingat. Iya, iya. Jadi gini Pak, Bu Ambar yang dulu suaminya adalah teman satu SMA sama Bapak, Pak Marzuki. Ya, iya Pak Marzuki. Iya betul ya. Betul. Bener Pak Marzuki, ini saya juga ada fotonya nih Pak. Gue tunjukin fotonya dan dia bilang iya ini teman saya Mas. Gue jelasin, Bapak Marzuki ini sudah dari tahun 98 nggak pulang-pulang Pak. Bapak tahu nggak Pak Marzuki ini? Kayaknya nggak tahu. Nggak tahu. Iya, atau Bapak mungkin mau ketemu sama Ibu Ambar? Ya gue ngelihat nggak ada istrinya, gue pikir ya udah tua lah mereka, gue pikir nggak mungkin ada apa-apa. Ya udah, gue kasih tahu itu Pak di mobil. Mobilnya di mana mobil? Itu Pak. Kalau gitu saya kesana ya. Ambar, Mas Nasir, ya apa kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Gimana saat? Saya juga sehat, alhamdulillah. Saya tuh nyari Mas Marzuki, Mas. Udah lama nggak ada beritanya. Sama nggak ketemu ta? Ya apa ini? Kok rame begini? Ini belum Pak Nasir menjelaskan semuanya, belum Pak Nasir cerita banyak. Tiba-tiba istrinya Pak Nasir ini keluar. Pas dia lihat ke dalam mobil, ada Ibu Ambar, ada Pak Nasir di situ. Langsung pikirannya berubah, langsung mukanya merah, marah. Lo Ambar. Kamu ngapain kesini? Ayo. Kalau nggak pengen dengerin dulu. Saya tuh nyari suami saya. Kamu jangan asal ngomong aja. Mikir. Orang itu nyari suami kamu itu hanya untuk nyari. masa pengen punya suami? Dijaga mulutnya ya. Dijaga mulutnya. Kamu itu yang mesti gak punya pendidikan dasar. Ibu sabar dulu Ibu. Ibu. Dasar gak punya aturan. Udah diam kamu, diam. Diam, aku lagi nyari suamiku, bukan nyari suami kamu.